so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Halaah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hambatan dalam berbicara. Sebelum kita masuk dalam materi, pertama kita pelajari tentang apa sih itu berbicara. Berbicara merupakan suatu daya pemersatuan yang ampuh yang cenderung mempersatukan kelompok-kelompok sosial. Berbicara dapat pula bertindak sebagai suatu daya pemecah belah yang cenderung mempertajam perbedaan antara kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, berbicara dapat mendatangkan damai, menumbuhkan cinta, dan dapat pula menimbulkan perang, menimbulkan benci, tergantung pada kondisi dan situasi. Keterampilan berbicara bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat diwariskan. Namun, keterampilan berbicara secara formal memerlukan latihan dan pengarah yang intensif. Kemampuan dalam berbicara juga akan bermanfaat dalam kegiatan menyimak dan memahami bacaan. Akan tetapi, masalah yang terjadi di lapangan adalah tidak semua orang mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Oleh sebab itu, pembinaan keterampilan berbicara harus dilakukan sedini mungkin. Apabila seseorang memiliki keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh keuntungan sosial maupun profesional. Adapun cara yang bisa seseorang coba untuk mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Yang pertama, lawan rasa malu. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Yang ketiga, lakukan persiapan sebaik mungkin. Yang keempat, berbicara dengan gaya Anda sendiri. Yang kelima, lakukan kontak mata. Yang keenam, latihan berbicara di depan sedikit orang. Yang ketujuh, berdoa. Dan yang terakhir, kedelapan, penutup. Adapun hambatan dalam berbicara. Menurut Tari DDK, berbicara adalah keterampilan untuk menyampaikan pesan melalui bahasa secara lisan. Ditampaknya pesan akan efektif diterima oleh pendengar apabila disampaikan secara sajian dan nada yang runtut dan jelas. Berbicara dalam situasi formal bukanlah hal yang mudah. Tidak semua orang pintar dan berpendidikan tinggi mahir tertampil berbicara. Buktinya, banyak sekali di antara kita khususnya pelajar yang masih takut untuk berbicara di depan umum. Selanjutnya, faktor-faktor hambatan berbicara. Faktor-faktor hambatan berbicara ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Apa itu faktor hambatan internal? Faktor hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam diri pembicara. Adapun contoh-contoh dari faktor hambatan internal. Yang pertama, ketidaksempurnaan alat ucap. Kesalahan yang diakibatkan kurang sempurna alat ucap akan mempengaruhi keefektifan dalam berbicara. Pendengar pun akan salah menafsirkan maksud pembicara. Yang kedua, penguasaan komponen kebahasaan. Komponen kebahasaan meliputi beberapa hal. Komponen kebahasaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, lafal dan intonasi. Seorang pembicara harus mampu menggunakan lafal dan intonasi secara benar, supaya tidak salah penafsiran dari para pendengar. Yang kedua, pilihan kata atau diksi. Seorang pembicara dituntut mampu memilih dan menggunakan kata-kata yang tepat. Yang ketiga, struktur bahasa. Seorang pembicara harus tahu bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Dan yang terakhir, keempat, gaya bahasa. Seorang pembicara harus memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan sesuatu untuk menarik perhatian para pendengarnya. Selain hambatan internal, pembicara akan menghadapi hambatan eksternal. Hambatan eksternal adalah halangan atau rintangan disebabkan oleh pihak luar atau
pihak luar atau segi prasarana. Contoh hambatan berbicara. Contoh dari hambatan eksternal. Yang pertama, hambatan yang berupa suara dapat berasal dari ruangan atau dari luar. Yang kedua, hambatan berupa gerak. Sering terjadi dalam berbicara informal, misalnya di bus, kota, kereta, atau pesawat. Yang ketiga, hambatan yang berupa cahaya dapat terjadi jika pembicara dilakukan di malam hari atau ruangan yang gelap tanpa pencahayaan. Yang keempat, hambatan yang berupa jarak. Hal ini sering terjadi jika pendengar atau pembicara tidak mempedulikan pentingnya pengaturan jarak bicara antar pembicara dengan pendengar. Adapun faktor penghambat dalam berbicara, yang pertama itu hambatan pendengar, yang kedua hambatan perkembangan, yang ketiga pada otak yang menguasai kemampuan operator, yang keempat masalah keturunan, yang kelima masalah pembelajaran, dan yang terakhir komunikasi dengan orang tua. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.